図に乗るな、ボウフラが。なんてこった！佐々木小次郎自慢の物干し竿が真っ二つになっちまった！Ya. Halo Melodi, selamat datang ya di Melodi Cerita. Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan babak ketiga pertarungan Ragnarok antara Kojiro Sasaki melawan dewanya para dewa Poseidon. Untuk yang belum menonton pertarungan sebelumnya, tonton pada link di atas ya. Saksikan sampai akhir dan aktifkan imajinasi kalian ya. Dengan patahnya pedang dari Kojiro membuat semua yang hadir di sana kaget. Tanpa bisa diprediksi, Kojiro kehilangan pedangnya dan ingin sekali mengatakan ini akhir untuknya. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu dan itu berarti dia akan bertarung sampai mati apapun yang terjadi. Sama seperti pertarungan terakhirnya melawan Miyamoto dulu. Saat itu, Kojiro berkata pada Miyamoto kalau pertarungan terakhir mereka sangatlah menyenangkan. Dan jika dia mengakhirinya sekarang, maka dia akan menyesalinya. Itu pun membuat Miyamoto semangat karena keberanian dan kehebatan Kojiro. Dan mereka bertarung sampai salah satunya mati. Bahkan gilanya lagi, bagi mereka berdua, kala itu adalah momen yang paling membahagiakan di sepanjang umur mereka. Sedangkan di area Valhalla, Kojiro pun bertanya pada Poseidon sambil mengambil pedangnya. Apakah Poseidon pernah merasakan berlatih sampai tak sadar matahari terbit dan berterima kasih pada lawannya yang membuatnya tumbuh kuat, serta merasakan cinta pada musuhnya? Kojiro pun langsung mengambil potongan pedangnya dan menggenggamnya serta berkata pedang yang dia gunakan adalah sejarah mereka. Hati dari semua orang bodoh di berbagai waktu. Kojiro tidak mungkin kalah dari orang yang tidak pernah memikirkan harapan dan impian orang lain. Dan seketika itu juga, pedangnya pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan berubah menjadi dua pedang baru lagi. First melakukan teknik Valkyrie yang lainnya, yaitu Revolun. Kali ini dengan dua pedang barunya, Kojiro menatap dewa dengan penuh percaya diri akan membunuhnya. Sedangkan Brunhild kali ini, dia pun menjelaskan pada Gear yang kebingungan kenapa First bisa menjadi dua saat patah. Ternyata itu semua karena kekuatan alami First yang memiliki dua kepribadian. Yang satu gemetar karena ketakutan, dan yang satu gemetar karena kemarahan. Mereka sudah berada di level yang berbeda dan jauh lebih tinggi. Poseidon yang melihat itu pun kembali meremehkan Kojiro dan dengan cepat menyerangnya. Serangan kali ini pun jauh lebih cepat, berbahaya, dan sangat brutal dari sebelumnya. Namun di sisi Kojiro, sekilas dia terlihat seperti Miyamoto dengan gerakan dua pedangnya. Selain itu, dia juga terlihat menggunakan teknik Kodachi dari Master Toda, aliran langkah dari Yagyu, serangan kuat dari Ito, dan kombinasi halus dari pedang suci. Kojiro berhasil menggabungkan semua teknik dari orang-orang kuat di masa lalunya. Wah, ini sih luar biasa banget kawan, kombinasi serangan yang menciptakan teknik baru. Serangan hebat dari Poseidon dengan mudah dihindari Kojiro. Kojiro melakukan semua itu dengan senyumnya yang menawan. Dia benar-benar menguasai pertarungan ini. Ini bukanlah teknik peniru sebenarnya, tapi ini semua benar-benar penggabungan dari semua teknik pendekar pedang terkuat. Dengan semua kerja kerasnya, kini dia menyentuh surga. Tapi tanpa disangka, serangan Poseidon berhenti dan sesuatu yang mustahil telah terjadi kali ini. Ya, Poseidon saat ini berbalut luka dengan darah segar yang mengalir. Sebuah kemustahilan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Poseidon terluka. Kini sama seperti pertarungan sebelumnya, harapan umat manusia telah kembali lagi. Namun Poseidon saat ini malah melakukan aksi yang menakutkan. Dengan mempermainkan goresan darah dan memegang rambutnya, dia tersenyum dengan tatapan mematikan ke arah Kojiro. Saat ini Poseidon pun meningkatkan kekuatan ototnya dan kembali menyerang Kojiro. Kojiro tertusuk oleh serangan Poseidon tanpa bisa melihat gerakan itu.
Dalam pandangan Kojiro yang terjadi adalah Poseidon hanya tertarik mengubah pertarungan ini menjadi adu kekuatan murni. Mau tidak mau, suka tidak suka, Kojiro kembali melakukan pertahanan 1000 bayangannya. Tapi sangat disayangkan, walau Kojiro melihat semua serangan Poseidon, dia tidak mampu beraksi kawan. Wah, kuat banget nih Poseidon. Akhirnya, Poseidon pun mengeluarkan teknik pamungkasnya yang sangat mengerikan. Serangan beruntun dari Poseidon yang mengincar tanah seperti terjadi banjir. Akhirnya, Poseidon berhasil membalikan situasi dengan sangat cepat, kawan. Kojiro yang tadinya berpikir dia berhasil menyentuh dasar lautan, ternyata semua ini masih terus berlanjut lebih dalam lagi. Saat Kojiro berpikir akan kalah dan kekalahan bukanlah hal yang baru untuknya, tiba-tiba datang bayangan pendekar pedang pendahulunya yang mengembalikan semangatnya. Saat dia sadar, dia mendengar sorakan penonton menyebut namanya. Akhirnya, Kojiro pun memutuskan saat ini dia baru akan memulai. Saat rasa sakit yang menyentuh otaknya dan setiap darah yang menetes hanya membuat Kojiro semakin kuat. Namun sayangnya, kelengkapan serangan Kojiro ada di episode selanjutnya kawan. Jadi langsung saksikan ya, final fight antara Kojiro Sasaki melawan dewanya para dewa Poseidon. Kali ini manusia pasti akan menang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.